Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai 5 penyebab gagal COD ya. Nomor 5 teman-teman ini wajib tahu nih. Oke ya. Oke, simak terus teman-teman. Oke, nah sebelum teman-teman lanjut nonton kelanjutan video ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mengetahui kalau saya ada upload kembali video-video yang terbaru. Oke, teman-teman. Nah, oke, kita mau bahas sekarang 5 penyebab gagal COD. Oke, nah COD ini merupakan fitur yang sekarang udah sering kali dipakai oleh advertiser, penjual online, di beberapa marketplace juga ini udah hal yang umum dipakai dan sering dipakai sekarang. Nah, tapi COD ini seringkali mengalami kegagalan, teman-teman. Seringkali gagal. Nah, kita mau bahas ya penyebabnya kenapa COD ini gagal. Ya, saya nggak bahas ekspedisinya, ya saya nggak bahas ekspedisi tertentu, tapi saya membahas keseluruhan COD. Ya, keseluruhan COD secara overall. Oke, kenapa gagal? Oke, langsung. Yang pertama ini sering banget terjadi teman-teman, yaitu alamatnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ya, ini dulu pengalaman saya dulu pertama kali COD pernah muncul ya, zaman beberapa tahun yang lalu. Itu kalau saya nggak salah di Lazada ya pertama kali COD kalau saya nggak salah. Sebelum pertama kali Lazada lalu ke marketplace lainnya mulai menyusul. Nah, itu yang terjadi adalah ada yang ngasih alamat hanya nama jalan doang nih. Nama jalan doang, kalau nggak iseng tuh. Pernah kalau saya nggak salah, saya dapat iseng, cuman nggak tahu abjad semrawut iseng. Karena kalau customer COD itu mereka cuman klik aja beli, add to cart lalu mereka beli. Dan mereka kadang ada yang iseng doang. Kadang ada yang iseng doang. Nah, yang kalau kayak gitu teman-teman mesti ngecek. Yang kadang kita kelewat adalah kemungkinan misalkan orderan kita sudah terlalu banyak nih ya, sampai kita lupa ngecek. Ini alamatnya benar apa enggak? Mesti cek juga teman-teman. Kalau alamatnya cuma nama jalan, teman-teman mesti liatin juga. Ini nama jalan benar nggak nih alamatnya? Kok tiba-tiba alamatnya misalkan di kota Jakarta, tapi alamatnya cuma nama jalan? Kan nggak mungkin. Minimal ada RT RW kalau di Jakarta. Beda kalau alamatnya di daerah mana, di desa mana, apa di dusun mana. Nah, itu nama jalan wajar, atau nama desa saja, atau nama dusun saja, itu wajar. Tapi kalau alamatnya di kota besar, tapi hanya nama jalan saja, nah ini kemungkinan iseng. Lebih baik teman-teman kontak customer-nya dulu, kan ada nomor handphone di situ. Kontak dulu orangnya, atau di chat, ya. Atau di chat di marketplace-nya, ditanyain tuh, betul nggak alamatnya atau salah nulis atau gimana. Kalau emang no respon biasanya hanya iseng ya. Teman-teman mesti peka juga kalau teman-teman punya pegawai yang handle ini, bisa di briefing dulu pegawainya supaya tidak sia-sia teman-teman ngirim nanti akhirnya balik lagi ya. Kalau baliknya barangnya masih bagus, kalau balik lagi barangnya penyok-penyok kan jadi masalah lagi kan, nanti jadi cerita lagi kan. Nah, itu yang pertama teman-teman. Lalu yang terjadi adalah, kenapa gagal? Yang terjadi adalah penerimanya tidak di tempat. Ya, biasanya ini ada alamat, tapi alamat rumahnya sering kosong, atau orangnya suka traveling, sering bepergian, jarang di rumah, mungkin baru di rumah malam, sedangkan ekspedisi yang ngirim kan biasa di jam kerja ya. Nah, ini kadang memang ada customer yang tidak ngerti, jadi kadang mereka minta, saya mau minta sampainya di atas jam 6 dong. Kadang ada yang begitu juga tuh pesan tuh. Tapi customer tidak ngerti hal ini dan akhirnya ekspedisi misalkan 2 kali 3 kali ke sana dan dianggapnya gagal gitu. Nah, yang ketiga, lanjutan dari nomor 2 ya. Yang ketiga adalah penerima tidak dapat dihubungi. Misalkan ketemu nih ya, ketemu rumahnya tapi kosong misalkan, dan akhirnya coba ditelepon nggak bisa, dihubungi nggak bisa, ternyata nomornya salah yang ditulis di marketplace. Bisa jadi. Atau bisa jadi juga alamatnya hanya RT RW. Ini memang kalau alamatnya hanya RT RW atau hanya nama desa atau hanya nama dusun, itu biasanya pihak kurir itu telepon dulu atau SMS dulu atau WhatsApp dulu, tanya alamatnya di mana, di rumah yang mana, kira-kira arahnya di mana dan lokasi di mana. Biasa memang terjadi seperti itu, biasa dikontak dulu. Tapi
Kejadiannya seringkali adalah customer atau penerima ini tidak bisa dikontak. Ya, akhirnya paket ini 2-3 hari ada di gudang, akhirnya dikembalikan ke pengirim. Biasa yang terjadi seperti itu. Oke, lalu yang keempat. Nah, ini agak kebangetan, tapi ada terjadi. Ya, ini saya lihat dari sisi penjual ya. Ini kita ngobrol dari sisi penjual. Yang keempat yang terjadi adalah penerimanya penolak paket. Ternyata penerimanya ini beli mungkin alamatnya betul, barangnya betul, tapi ternyata dia beli mungkin iseng. Ya, mungkin iseng sampai sana ditolak. Atau mungkin juga dia udah beli lagi di toko lain di marketplace, jadi punya kita ditolak, yang toko lain diterima. Misalkan seperti itu nih. Misalkan. Nah, bisa jadi ada juga yang iseng sekali, udah buka barangnya, ya, buka barangnya dilihat, aduh saya nggak suka, dibalikin. Nah, ada yang begitu juga. Tapi memang ada marketplace yang memberi kesempatan seperti itu juga. Nah, gitu. Jadi bisa jadi karena customer-nya juga tidak suka sama barangnya lalu dikembalikan lagi. Itu semua hitungannya dalam tanda kutip penerima menolak paketnya. Oke, lah nomor 5 ini paling penting teman-teman wajib tahu. Ya, wajib tahu. Nomor 5 adalah area mereka itu termasuk dalam area yang bisa dikatakan terbatas. Tidak di luar jangkauan, tapi terbatas. Jadi begini teman-teman. Teman-teman mesti tahu kalau COD, teman-teman melakukan COD di Pulau Jawa, ya, di Pulau Jawa itu hampir semua pengiriman itu berhasil. 98% itu berhasil. Untuk yang di Pulau Jawa. Untuk yang di luar Jawa itu di kota-kota besar itu 98% itu berhasil sukses. Ya, di luar Jawa. Ini kita karena lagi pandemi, sementara ini video saya bikin waktu lagi pandemi ya, lagi pandemi COVID ya. Nah, pandemi COVID ini kita exclude dulu untuk wilayah Indonesia Timur ya, karena di daerah Maluku, Papua itu setahu saya penerbangannya dibatasin. Jadi pengiriman ke sana itu agak sulit untuk di masa pandemi ini. Nah, untuk wilayah lain yang di luar Pulau Jawa, untuk kota besar itu 98% berhasil, tapi untuk di luar kota besarnya, ya, untuk di luar kota besarnya atau mungkin daerahnya cukup jauh dari kota besar, ya, mungkin di desa atau di dusun tertentu yang agak susah terjangkau, itu biasanya ekspedisi itu yang mengantar adalah yang kerjasama dengan ekspedisi atau ada kurir tertentu yang diutus untuk ke daerah sana, gitu. Nah, jadi teman-teman kadang bisa ketemu juga di sebuah daerah itu gudangnya tidak ada namanya, tidak ada nama ekspedisinya, kadang ada gudangnya di situ. Nah, itu mereka bertugas untuk mengantar ke wilayah sekitar mereka yang jaraknya itu jauh-jauh. Ya, jadi saya pernah punya pengalaman begini, jadi ada kurir di situ incas, dia terima barang, dia mengantar dengan alamat ke beberapa desa dan beberapa dusun. Ya, jadi sekali jalan itu dia minta sekali jalan itu dia sekali bawa barang maunya banyak. Kalau masih sedikit ditimbun dulu. Ya, kalau masih sedikit timbun dulu. Dan dia hubungin tuh orang-orangnya. Nah, kadang pun menghubunginya. Ini pernah juga saya kejadian, dia menghubungi penerima nggak balas. Penerima nggak balas, waktunya dia jalan, dia bawa barang yang ditimbun tadi udah ditimbun, dia dibawa barangnya untuk keliling langsung. Karena customer-nya tidak balas, barangnya tidak dibawa. Ya, barangnya tidak dibawa. Karena ini sekali jalan mesti bisa bawa puluh kilo. Ya, ke desa sana. Jadi dia keliling dalam satu hari, bawa paket yang sekalian banyak. Kalau paketnya masih sedikit, dia nanti dulu. Dia nggak bisa. Kalau paketnya sedikit terus, tidak bertambah banyak, biasanya yang terjadi adalah dia menghubungi customer supaya customer-nya mengambil ke gudangnya. Nah, ini seringkali customer nggak mau, atau customer nggak bisa, karena memang jaraknya jauh-jauh. Nah, inilah yang seringkali menyebabkan gagal COD.
terutama di luar Pulau Jawa yang bukan kota-kota besar. Ini sering banget terjadi. Ya. Nah, untuk beberapa daerah memang ada yang daerah, walaupun daerah terpencil pun ada yang COD-nya bagus banget ada. Ada beberapa tempat kebetulan saya kebetulan karena sering ngirim jadi hafal, ada beberapa tempat yang bagus dan ada beberapa tempat yang kurang bagus. Ya, jadi teman-teman mesti selektif juga nih melihatnya. Oke, nah kalau sudah mengaktifkan COD gimana? Kalau sudah aktifkan COD ya teman-teman mau nggak mau teman-teman aktifkan COD-nya, lalu teman-teman koordinasilah sama customer-nya supaya selalu on nanti ketika dihubungi oleh kurir supaya fast respon aja di situ. Nah, oke teman-teman, kurang lebih itu 5 penyebab gagal COD. Semoga ini bisa jadi pengetahuan yang baru buat kita sama-sama. Oke teman-teman, kurang lebih video ini sampai di sini dulu. Nah, akan kita lanjut video berikutnya. Teman-teman jangan lupa buat subscribe channel ini dan silahkan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di bawah ini, di komen bawah ini ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.